Halo guys, selamat malam. Kita di sini mau bikin podcast tentang temanya malam ini adalah tentang pengalaman cerita mistis yang pernah dialamin oleh suaminya dia, iya yaitu betul. saya. Iya Dan betul. jangan lupa hari ini adalah podcast pertama kita. Ini adalah video pertama kita yang kita upload. Betul. Jadi di sini saya akan mencoba menceritakan. Jadi waktu itu ceritanya ini di sebuah rumah, di sebuah daerah di rumah mbah aku. Suaranya gak keras. Jadi ada beberapa kejadian yang lumayan serem lah. Jadi waktu itu pukul 1 pagi. Aku terbangun, tidur di kamarnya mbah aku di sana. Jadi rumahnya itu cukup besar, luasnya 300 meteran. Jadi di samping-sampingnya itu ada kebun. Jadi kalau kita mau ke kamar mandi itu harus melewati luar dulu. Terus di ujung kiri itu ada sumur di sebuah daerah di Jawa Tengah. Jadi pas malam-malam waktu itu aku gedek-geduk tuh di tembok. Duk 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 duk. Ada yang ngebales guys dengan suara yang sama. Duk 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 duk. Aku ketok lagi, kan aku kaget tuh. Aku balas duk duk duk. Dibalas lagi duk duk duk. Aku tuk tuk. Dibalas lagi tuk tuk. Jadi terus padahal di depan itu ruang tamu loh. Aku akhirnya keluar tuh ke depan. Aku lihat tuh ruang tamunya sepi guys, kosong. Terus aku nyalain lampunya, klek. Halo, Gitu. halo. Nggak ada siapa-siapa. Sok langsung lari guys waktu itu ke kamarnya mbak aku. Akhirnya waktu malam itu tuh akhirnya tidur beramai-ramai tuh bertiga sama mbak aku. Mungkin kalau boleh diceritakan rumah mbak aku tuh kamarnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Yang satu di belakang ada gudang, ada ruang musola, ada dapur, kamar mandi 2, ada garasi, sama ruang samping itu terbuka guys. Jadi waktu itu juga pas aku kecil, jadi aku pernah di kamar simbah aku juga tuh, di kamar aku tuh waktu kecil di sana. Di kamar tuh karena kejadian serem-serem, jadi aku di sana pas dari kecil sampai SMA aku nggak pernah tuh tidur sendiri guys. Ya gimana ya, takut banget guys, banyak serem-serem. Ya udahlah akhirnya tidur berdua terus sama simbah. Ya biarin lah dibilang penakut juga. Jadi waktu itu di sana di kamar aku tuh aku matiin lampu, ceklek. Terus di pojokan pintu tuh ada serem-serem guys. Jadi ini hantunya kayaknya aku belum pernah lihat sebelumnya. Mungkin teman-teman di sini nggak tahu ini apa ya, boleh diceritain ya. Jadi kayak tengkorak tinggi, hampir seatap. Tapi tuh wajahnya cewek, ada rambutnya segini, nggak panjang. Dia senyum gitu. Aku coba, ini halusinasi bukan sih? Aku merem. Aku melek lagi, masih ada guys. Aku akhirnya nyalain lampu, ceklek. Pas nyalain lampunya hilang guys. Begitu aku matiin lagi, ceklek. Muncul lagi guys. Aku waktu itu bangunin mbak aku, mbah, itu di pojokan apa ya? Begitu dibuka, enggak ada apa, dit. Itu udah nggak ada apa-apa, tidur aja. Karena yang aku lihatnya sendiri, akhirnya aku nyalain lampunya aja tuh guys. Mungkin kalau teman-teman di sini tahu boleh cerita lah. Itu jin atau hantu gimana ya? Mungkin teman-teman boleh cerita. Terus ada lagi guys, di rumah simbah aku itu kan ada kamar tamu ya. Jadi sekarang rumah simbah aku tuh udah dirukyah, tapi masih serem sih. Udah dirukyah, kenapa? Karena ya banyak serem-serem, banyak tamu yang nginep tuh juga ketakutan. Di kamar tamu itu ada lukisan guys, lukisan tua,
Ada kayak mbok jamu gitu, pakai jarit gitu ya. Rambutnya disanggul. Jadi ada beberapa tamu lihat beberapa kali, katanya di situ tuh ada yang lihat matanya si lukisan tuh lirak-lirik gitu. Ada juga yang lihat ada hitam-hitam tiba-tiba keluar dari lukisan itu turun ke bawah tuh. Aku juga merinding nih guys. Turun ke bawah ngapain? Itu berdiri aja hitam tinggi gitu. Itu malam-malam. Itu pas mau tidur. Malam jam Malam-malam. berapa itu? Ya mungkin jam, nggak tahu jamnya jam berapa, lupa. Jadi kayak gitu ya. Jadi rumahnya cukup Serem ya. Jadi dulu itu juga ada kejadian macam tuh. Apa namanya? Pernah terjadi juga pas setiap Lebaran tuh ada hewan-hewan aneh tuh. Pas Lebaran tahu-tahu muncul ular yang kuning hitam di belakang. Tahu-tahu pernah juga ular kobra kecil masuk rumah. Terus pernah juga waktu itu guys, yang paling ngagetin tuh ada kelabang guys. Panjangnya hampir 30 sampai 40 cm. Gimana guys? Apa itu kelabang beneran? Aku sampai lari loh guys. Mbak aku sampai nggak berani bunuh, jadi kelabangnya itu dibuang pakai sapu. Karena panjangnya itu 40 cm, bayangin. Kelabang kecil ya kalau gigit beracun, gimana yang gede? Bisa Kelabang. jadi, iya kelabang. Bukan kalajengking, bukan. Kelabang yang di kamar mandi itu biasa, tapi panjangnya 40 cm. Gue sampai lari, wah, lari, loncat gitu. Jadi gitulah guys. Mungkin itu aja kali ya cerita kali ini. Udah cukup lama nih. Jadi kita bikin serialnya pendek-pendek aja lah ya. Nanti kita Aku mau nanya sih. Apa tuh? Boleh. Gimana? Setelah kejadian mistis gitu, gimana perasaannya ketika main kembali ke rumah sekarang? Di Jawa ya. Ya masih kerasa lah. Ke kamar mandi minta ditemenin. Kalau nggak ada yang temennya ya udah. Begitu kamar mandi udah nggak usah lihat kanan kiri. Duk. Begitu di kamar mandi, karena kan itu ngelewatin ruang-ruang kebuka tuh. Udah lurus aja, nggak usah neok-neok. Habis itu begitu balik lagi langsung mati lampu. Kalau nggak pasti bangunin si mbak, bangun mbak. Sampai sekarang guys. Soalnya ya rumah itu boleh dikata gede dan serem sih. Gitu mungkin saya. Kalau nggak salah itu ada pohon rambutannya ya. Iya, ada di belakang tuh. Itu pernah ada cerita yang mistis atau gangguan gitu nggak sih, atau penampakan yang mungkin pernah dilihat oleh yang punya rumah atau kamu sendiri gitu? Belum pernah ada yang di situ. Belum. Mau? Enggak lah, jangan lah. Cukupnya aja cerita kayak gini aja. Aku sebenarnya males nih bikin podcast gini, cuman ya udahlah. Kita mending cerita-cerita gini aja deh. Oke. Terus pesan dan kesannya untuk teman-teman yang nonton ini gimana? Kalau aku mungkin sebenarnya apa sih guys? Teman-teman di sini tahu nggak yang satu yang di tok duk itu jin atau setan kayak itu jenis apa sih? Sama yang tadi tengkorak tinggi berkepalanya cewek, rambut pendek, itu apa? Aku nggak pernah lihat sih, kayaknya di film-filman aja. Itu sih pasti. Belum pernah ditanyain ke yang orang pintar. Belum gitu, pernah. Atau Pak Ustadz yang belum pernah. Ya? Waktu itu soalnya pas di rukyah, karena ya itu banyak di kamar tamu itu banyak tamu yang keganggu, jadi ya di rukyah gitu. Apalagi di rumahnya mbakku dulu banyak keris gitu kan. Ya udah, ya terus akhirnya dinetralin, terus dikasihin orang. Gitu. Oke deh. Terima kasih banyak untuk ceritanya dan pengalamannya, yang mungkin buat teman-teman yang bisa share cerita kalian bisa langsung komen atau bisa jawab pertanyaan dari Mas Andi yang tadi nanya itu tuh apa gitu loh, karena dia aja nggak tahu itu jin atau apa yang menyerupai atau gimana gitu. Thanks untuk yang udah nonton di podcast cerita mistis ini. Nextnya nanti aku bakal cerita tentang pengalaman aku dan cerita mistis yang pernah aku alamin. See you, terima kasih banyak sudah menonton. Semoga bermanfaat dan
Selamat malam.